Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan topik 10 tentang pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar untuk X1 dan motivasi berprestasi untuk X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Analisis regresi linear berganda, pengujian parsial uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda, dan uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda, menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dan beberapa variabel bebas independen terhadap variabel bebas atau dependen. Analisis persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1, X1 tambah beta 2, X2 tambah E. Keterangannya, Y itu adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS, A itu nilai konstanta, beta 1 itu koefisien variabel X1, beta 2 itu koefisien variabel X2, X1 kemandirian belajar, X2 motivasi berprestasi, lalu E itu error atau variabel pengganggu. Nah, ini adalah bagian antara variabel independen dan variabel dependen. Keterangannya untuk garis yang lurus ini itu pengaruh secara parsial. Kemudian untuk garis yang putus-putus ini itu pengaruh secara simultan. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model itu mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya itu rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi itu H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Kemudian jika H1 sama dengan hipotesis ini menentukan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu A sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai F-tabel itu rumus uji statistik uji F simultan dalam analisis regresi. F-tabel sama dengan K titik koma N kurang K. Keterangannya, N itu adalah jumlah sampel yang digunakan, lalu K itu jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitiannya itu A sama dengan 0,05. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi ada dua, yaitu berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, kemudian berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Nah, ini keterangannya. Kemudian pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusannya itu jika
H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu A sama dengan 0,05. Nah, rumus mencari t-table-nya itu t-table sama dengan A per 2 titik koma N dikurang K dikurang 1 atau DF residual. Keterangannya A itu tingkat kepercayaan penelitian yang A dikurang sama dengan 0,05, N itu jumlah sampel yang digunakan, K itu jumlah variabel independen, DF residual itu derajat kebebasan nilai residual. Untuk pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda, dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi itu juga terdapat dua, yang berdasarkan nilai T hitung dan T-tabel, dan yang berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Nah, dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang lebih akurat? Apakah berdasarkan pada nilai T hitung dan T-tabel, atau berdasarkan pada nilai signifikasi hasil output SPSS? Selanjutnya, uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel-variabel dependen. Pengambilan keputusannya itu nanti bisa dilihat di tabel model summary. Jadi, nilai koefisien determinasi data diperoleh dari R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Kemudian ada uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusannya itu jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square bernilai positif. Jika dalam suatu penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita langsung ke datanya. Yang pertama, kita buka di Analyze. Kita buka Regression, terus kita klik yang linear. Nah, ini yang untuk dependennya, kita masukin yang prestasi praktikum. Masukin ke dependen. Kemudian untuk yang independen, itu kita masukin kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Nah, sekarang kita lihat di statistiknya. Nah, di sini kita pilih estimates, terus model fit, sama covariance matrix, dan juga collinearity diagnostics. Nah, continue. Terus kita cek dulu nih. Ini udah pokoknya ini udah kosong ya. Lalu oke. Nah, ini udah keluar outputnya. Ada tabel model summary, ANOVA, coefficient correlation, collinearity
collinearity diagnostic. Jadi lengkap ya, udah di sini semua. Nah, yang pertama itu analisis regresi linear berganda. Coba kita lihat lagi di PPT-nya. Nah, analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi untuk penilaian ini yaitu seperti ini ya, yang Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Nah, untuk menentukan analisis regresi linear berganda, kita cukup melihat tabel koefisiennya aja. Nah, ini kita lihat di tabel yang ini. Di tabel koefisien ini, di mana alfanya itu 7,784 sebagai nilai konstanta. Selanjutnya untuk beta 1 X1-nya yang kemandirian belajar itu 0,372. Nah, untuk X1 itu tetap sebagai kemandirian belajar. Nah, untuk beta 2 sebesar 0,557. Nah, selanjutnya untuk error bisa dilihat di standar errornya. Nih, di standar errornya itu sebesar 1,390. Jadi kesimpulan pada analisis ini, nilai konstanta pada tabel koefisien ini sebesar 7,784. Artinya, nilai ini menyatakan bahwa variabel independen atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan atau semakin meningkat dan akan mempengaruhi variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Selanjutnya untuk analisis berikutnya yaitu variabel X1 atau kemandirian belajar terhadap prestasi praktikum dapat disimpulkan variabel kemandirian belajar ini menunjukkan bahwa pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif karena udah terlihat bahwa nilainya itu positif ya, yaitu 0,372. Sehingga makin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi prestasi praktikum, begitu pula pada motivasi berprestasi. Nah, untuk yang standar errornya itu kan sebesar 1,390 ini dapat dianalisis, artinya seluruh variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh pada dependent variable atau variabel Y. Namun di sini ada variabel pengganggu atau faktor lain selain kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap dependent variable sebesar 1,390. Jadi ini total dari faktor lain selain variabel X1 dan X2. Selanjutnya untuk pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Kita lihat lagi di PPT-nya. Nah, ini rumus uji statistik F simultan dalam analisis regresi. F tabel sama dengan K titik koma N dikurang K. Nah, di sini kan kita lihat ya. Kita lihat di ininya, di outputnya, itu kita menentukannya itu dilihat dari tabel ANOVA. Nah, di sini kan F hitungnya itu 99,450 dan untuk signifikasinya itu 0,000. Nah, untuk menentukan N dan K-nya, N dapat dilihat dari data view. Kita coba lihat ke data view-nya. Nah, di sini di data view-nya itu total datanya itu semuanya ada 171. Nah, kemudian untuk K-nya dilihat dari jumlah variabel independen yang di sini. Nah, tadi jumlah variabel independen itu ada 2 kan, yang kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, itu jadi ada 2.
itu nanti tuh jadi 171 dikurang 2 dan totalnya itu 169. Jadi N dikurang K itu hasilnya 169. Cara menentukan F tabelnya itu kita lihat di tabelnya. Kita tinggal cari di DF penyebutnya itu angka 169. Nah, ini DF untuk penyebutnya 169 dan di pembilangnya itu 2. Nah, ini hasilnya itu 3,05. Nah, kan sebentar. Nah, yang tadi itu kan kita berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Tadi kan nilai F hitungnya itu nih untuk yang nilai F hitung dan F tabel itu kan jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Kemudian jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, tadi kan nilai F hitungnya itu sebesar 99,450 dan untuk nilai F tabelnya sebesar 3,05. Jadi kesimpulannya itu F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh pada variabel terkait atau variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan mencoba berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Nah, nilai signifikasinya itu kan 0,000. Maka variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi dari kedua cara di atas, dua-duanya sama-sama berpengaruh terhadap variabel terkait. Selanjutnya itu uji parsial, uji statistik dalam analisis regresi linear berganda. Kita lihat di tabel koefisiennya. Nah, pengujian parsial ini berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya pengambilan keputusannya itu H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, tingkat kesignifikannya itu A sama dengan 0,05. Nah, ini untuk rumusnya itu T tabel sama dengan A per 2 titik koma N dikurang K dikurang 1 atau degree of freedom residual. Nah, untuk alfanya itu kan dibagi 2, jadi 0,05 itu dibagi 2, yaitu hasilnya 0,025. Nah, untuk N-nya itu kan 171, K-nya itu 2, jadi N dikurang K dikurang 1 sama dengan 171 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 168. Nah, menentukannya itu menggunakan T-tabel. Nah, ini kan T-tabelnya. Untuk penyebutnya kita cari di 168. Nah, ini terus pembilangnya itu 0,025. Ini kan ini 168. Pembilangnya 0,025. Nah, hasilnya itu 1,97419. Nah, tadi kan hasil T tabelnya itu kan sebesar 1,97419. Nah, hasil T hitungnya itu senilai T hitungnya itu
Nih, sebesar 5,648 untuk yang kemandirian belajar dan 8,882 untuk motivasi berprestasi. Keduanya itu lebih besar dari nilai tetable, artinya variabel bebas berpengaruh pada variabel terkait. Nah, untuk hasil yang berdasarkan output SPSS itu, karena nilai signifikannya 0,000, maka disimpulkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk kesimpulannya, itu H1 diterima dan H0 ditolak karena secara individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear. Kita buka lagi outputnya. Nah, untuk pengambilan keputusannya ini kita menggunakan presentase. Sebentar. Nah, nih, pengambilan keputusannya itu jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R² yang bernilai positif. Jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R² yang bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita lihat. Nah, ini di model summary-nya. Sebentar. Kan untuk pengambilan keputusannya itu kita lihat dari tabel model summary. Nah, yang ini, yang model summary itu, di sini kan nilai R²-nya itu sebesar 0,542 atau 54,2%. Maka dianggap mendekati angka 1 karena sudah lebih dari nilai tengah. Jadi kesimpulannya semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk sisanya yaitu sebesar 46,8 yaitu 100% dikurang 54,2% itu pengaruh dari faktor lain terhadap variabel Y. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.